Oke, selamat malam teman-teman. Jadi kita masuk ke materi terakhir yaitu mengenai Microsoft Excel bagian 5 atau bagian terakhir. Nah, ini adalah materi terakhir kita sebelum UAS. Jadi UAS kita nanti mengenai Microsoft Excel dari mulai awal sampai materi yang hari ini akan saya jelaskan. Ini mengenai mengisimkan fungsi referensi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Jadi pada akhir pertemuan mahasiswa mampu memahami perbedaan dari fungsi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Jadi ada 3 keyword yaitu lookup, VLOOKUP, atau vertical lookup, dan horizontal lookup atau HLOOKUP. Dan mahasiswa juga mampu mengerjakan soal yang berkaitan dengan fungsi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, kita masuk ke materi lookup. Jadi fungsi lookup sangat membutuhkan table lookup, di mana table lookup merupakan sebuah table yang digunakan untuk pembuatan daftar alternatif sebagai pemecahan atau jawaban. Untuk table lookup di sini berbentuk vertikal maupun horizontal. Jadi ada dua nanti. Lookup itu ada vertikal dan ada horizontal. Di mana untuk table lookup yang berbentuk vertikal maka dikelompokkan alternatif pada jawaban di baris yang paling atas. Akan tetapi untuk table horizontal ini sebaliknya, seperti yang paling kiri. Gitu ya. Adapun contohnya seperti ini. Nah, ini judulnya. Ini nanti pakainya adalah VLOOKUP. Tapi kalau ke bawah itu adalah HLOOKUP, horizontal lookup. Nah, contoh dari penggunaan table lookup seperti ini. Ya, bawah itu nanti jadinya setiap ke bawah itu jadi HLOOKUP, tapi kalau kita ngambil data ke samping itu jadi VLOOKUP. Nah, setiap kelompok yang berada pada table lookup diberi nomor yang pertama dan nomor kedua dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dipakai seperti ini. Nah, yang paling banyak digunakan adalah nanti mengenai VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP untuk pembacaan suatu table yang dimana table lookup disusun secara vertikal. Adapun bentuk penulisan fungsi VLOOKUP sebagai berikut. Jadi pakai sama dengan nanti VLOOKUP nanti ada 1, 2, 3, 4. Nilai kuncinya apa? Artinya nilai kunci itu adalah fungsi kunci nilai yang dicari pada table lookup-nya. Contoh, misal pasti harus ada data yang samanya. Table lookup, ini nanti tabelnya mau di mana range-nya, offset column, range lookup. Nanti offset column itu fungsinya mau di mana yang diambil datanya, gitulah. Range lookup itu nanti antara 0 atau 1. Nah, ini range lookup itu table lookup. Offset column bagian dari table lookup yang mau diambil nilainya dan seterusnya. Contoh, kita realnya seperti ini. Saya punya 2 table di sini. Yang pertama adalah table golongan. Nah, golongan kan pasti punya kode kalau di penggajian ya. Ada golongan pertama, golongan 3A, 3B, 3C, 3D. 3A itu tuh penata muda, B itu penata ahli, asisten, dan lektor. Dan sedangkan saya punya data pegawainya, data karyawannya. Karyawan katakanlah Juliani sama Yanera. Ini ada golongannya 3A dan 3B. Nah, bagaimana saya tahu bahwa Yuliani ini adalah golongan 3A ini adalah apa nih? Penata muda. Nah, kita masukin penata muda. Kebayang kalau satu-satu ya. Ini nanti akan jadi banyak. Atau pakai if. Ini if-nya ada berapa. Nah, ini gak mungkin satu-satu. Kalau datanya 10 sih gak masalah ya. Kita tinggal inputkan satu-satu. Tapi kalau datanya udah ribuan, ratusan, dan lain sebagainya. Ini harus pakai VLOOKUP. Atau ya VLOOKUP ya. Datanya kita ngambil ke samping nih. Kita punya yang kuncinya ini 3A. Di sini ada data yang samanya. Nih, ada golongan. Nah, ini yang dinamakan tadi di atas itu apa? Oh, sorry. Nah, nilai kunci. Nilai kunci ini data yang sama di antara dua table. Oh, ini ada data yang samanya nih. Lalu yang kedua ada table lookup atau range-nya. Range yang akan diambil mana? Dari sini ke sini. Katakanlah ini adalah C2 sampai D5. Lalu ada lagi offset kolom. Data mana yang mau diambil? Oh, dari table yang pertama saya mau ngambil kolom kedua, yaitu penata muda. Lalu yang terakhir adalah range lookup, berfungsi untuk mencegah ada nilai value atau mencari nilai yang paling benar. Dan biasanya diisi dengan angka 0. 0 itu berarti yang paling benar gitu value-nya. Maka fungsinya nanti seperti ini. Ya. Atau penjelasannya nanti seperti di bawah nih ada penjelasannya. Atau kita contoh ya.
Contoh untuk VLOOKUP, saya punya tabel yang pertama adalah tabel kode golongan. Nah, gitu ya. Lalu ada nama golongan ya. Ini nama golongan. Lalu tadi ada 3A, 3B, 3C, dan 3D. Katakanlah ini biar gampang ya. Golongan 3A. Golongan 3A. Golongan 3B. Maka bisa. Oke. Dan 3D. Nah, ini tabel pertama. Lalu kalau tadi di sheet yang sama ya, saya punya sheet yang berbeda. Katakanlah ini untuk golongan, dan ini saya punya untuk karyawan. Katakanlah saya punya karyawannya 10 nomor atau kode golongan nama karyawan. Lalu ini ada nama golongan. Nah, biasanya kan orang hanya menginputkan kode golongannya. Katakanlah ini 3A. 3B, 3A lagi, ini 3D, 3C, 3A, 3B, gitu ya. Contoh nama karyawannya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau kita nggak pakai VLOOKUP, ini akan sangat repot. Ya. Oh, 3A, saya pengen tahu 3A itu apa ya? Oh, 3 itu adalah golongan 3A. Gitu ya. Oh, saya pengen tahu golongan 3B, ngeliat lagi. Nah, ini akan sangat repot. Makanya kita harus pakai fungsi referensi. Pakainya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP di tab. Ya. Lookup value-nya apa? Artinya kuncinya apa? Di sini ada kode golongan. Di sini pun ada kode golongan. Berarti lookup value-nya adalah yang ini. Nah, ya. Lalu ada table array atau range-nya. Table array itu mana sih yang mau diambil datanya? Berarti yang akan diambil yang ini nih. Kita blok. Lalu setelah itu kita harus pakai fungsi absolute. Ya. Nah, ini kita pakai fungsi fn f4 atau f4 langsung ya. Nah, sampai dia $D, $6, $E, $9. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita tarik ke bawah, dia gak akan geser-geser gitu datanya. Jadi dia akan tetap di situ. Lalu titik koma lagi, kita mau ngambil kolom keberapa? Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kita akan ngambil kolom kedua. Ya. Berarti kalau masukin aja 2. Lalu koma 0. Enter. Maka dia akan masuk golongan 3A. Setelah itu kalian tarik ke bawah. Nah, 3B itu adalah hasilnya 3B. Nah, gimana kalau tadi kita lupa ngasih absolut gitu ya. Kita ulangi lagi tabel arraynya ini. Lalu kita enter di koma 2,0. Nih, ketika kita tarik ke bawah, dia akan berubah D7 sampai S10. D6 sampai dia akan ngegeser terus. Nah, nanti ada NA ini kenapa? Karena lihat golongannya. Nih, dia ngambil golongan D8 sampai S11. Karena ketika kita tarik ke bawah, dia juga akan narik ke bawah posisinya. Makanya kenapa kita harus fungsinya jadi absolut dulu. Kalian tekan F4. Nah, gitu ya. Sampai fungsinya $D. Jadi kayak ngunci lah. Dia akan mengunci di kolom D baris ke-6 sampai kolom E baris ke-9. Dikunci, di lock. Ya. Enter. Jadi ketika kita tarik ke bawah, dia gak akan berubah-berubah. Itu fungsi VLOOKUP. Dan juga kita sekaligus belajar mengenai absolut ya, dikunci datanya. Seperti itu. Itu untuk VLOOKUP. Nah, ini nanti penjelasannya. Nah, kita fungsi lookup horizontal. Berarti kita akan ngambil ke samping gitu ya, ke bawah gitu datanya. Fungsi lookup berfungsi untuk mengisi data yang berdasarkan data dari tabel referensi yang berbentuk baris maupun horizontal. Lookup judul
fungsi lookup judul kolomnya berada di bagian kiri. Nah, bedanya dengan VLOOKUP, judulnya ada di atas gitu ya. Tapi kalau VLOOKUP itu akan di bagian kiri. Contohnya seperti ini, kita ke contoh realnya. Nah, ini judulnya. Kita mau mengetahui soto ayam ini harganya berapa. Gitu ya. Soto ayam. Gitu ya. Harganya adalah 22.200. Gitu ya. Nah, seperti ini. Diketahui contoh laporan penjualan pada tabel di bawah ini. Bla 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 bla. Berdasarkan data di atas diketahui laporan penjualan mie instan untuk beberapa bulan, dan untuk mengetahui soto ayam yang berada pada baris kelima, maka dapat menggunakan rumus. Contoh, kita mau ngambil data soto ayam di baris kelima, artinya dia hanya ingin mengambil harga di bulan Mei. Nah, kita gunakan fungsi lookup C4. Kita gunakan fungsinya di sini. lookup C4. C4 yang mana? C4 adalah yang ini. C4 dari kari ayam. Ya. C4, lalu lookup value-nya adalah C4 sampai C11. C4 sampai C11. Ya. Lalu setelah itu kita ngambil baris ke-6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Lalu false. Maka hasilnya nanti seperti di bawah, KB 2200. Ya. Itu untuk fungsi lookup. Nah, ini ada contoh nih untuk latihan VLOOKUP dan lookup. Nah, teman-teman nanti tinggal ikutin. Fungsinya berhasil nggak nih? Untuk ngambil contoh yang ini nih. Jenis kamar, kode L. Gitu ya. Kode L. Maka dia menggunakan fungsi VLOOKUP. Maka kalau jenis kamarnya L, muncul luxury. Gitu ya. Tapi kalau kita mau munculin tarif per malam, maka kita pakainya lookup. Nanti akan muncul dengan kode L, dia adalah harganya 750.000. Gitu ya. Dan nanti hasilnya harus teman-teman harus bisa sampai muncul seperti ini. Nah, ini untuk tugas latihan pertama. Gitu ya. Dan untuk latihan yang kedua, ini yang nanti akan dikumpulkan di e-learning, teman-teman ini diminta untuk mengisi seperti ini. Contoh, kita mau kode KA. Kode KAS, ini nama keretanya apa? Kalau kita mau mencari nama kereta, berarti kita pakainya VLOOKUP. Karena kita akan ke samping, gitu ya. Tapi kalau untuk nyari rute dengan kode KAS, ini dia akan ke bawah. Maka fungsinya adalah lookup. Lalu nanti harga berarti pakai VLOOKUP. Jumlah tiket total pakai perkalian. Seperti itu. Jadi hari ini kita bisa menggunakan fungsi lookup dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Dan ini nanti yang akan jadi soal UAS. Seperti itu. Barangkali nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grupnya masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.